I want you, like it's magnetic. You, super iklim. Halo teman-teman, kenalin nama aku Dara. Kali ini aku bakal membahas mengenai 5 kasus yang pernah terjadi nih di Indonesia. Kira-kira ada apa aja ya? Stay tune! Kasus pertama datang dari cuitan di sebuah platform besar yaitu X oleh Pak Bambang W. Nugroho yang diunggah hari Senin tanggal 20 Februari 2023 pukul 8:12 waktu Indonesia Barat yang mendapatkan 1,2 juta views. Dalam cuitan tersebut, Pak Bambang menceritakan bahwa ada oknum guru yang membunuh cita-cita siswa. Dari identifikasi masalah tersebut diketahui respon guru yang dapat membunuh seorang anak. Pada kasus ini diberitakan seorang anak yang baru saja lulus kuliah kedokteran mengajukan surat pengunduran diri akibat dari mentalnya yang terganggu. Ternyata setelah diselidiki lebih dalam, rupanya sejak dini anak tersebut ingin menjadi seorang penyanyi, bukan seorang dokter. Cita-citanya terbunuh ketika guru SMP-nya menanyakan cita-cita sang anak. Dengan lantang ia menjawab ingin menjadi seorang penyanyi. Namun respon dari gurunya malah meremehkan cita-citanya, menganggap bahwa seorang penyanyi tidak pantas untuk dicita-citakan, dan juga membandingkan cita-citanya dengan teman-temannya yang lain. Spontan sang anak mengganti jawabannya ingin menjadi seorang dokter, yang mana ucapan itu menjadi sebuah janji dan tanggung jawab bagi sang anak. Pada perkembangannya, sang anak mengalami gangguan kejiwaan sebab apa yang ia jalani tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Ia tidak hanya berakhir dengan kehilangan cita-citanya, melainkan juga jati dirinya sendiri. Mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Seperti yang telah dijelaskan bahwa ada seorang oknum guru yang telah membunuh cita-cita anak karena responnya yang meremehkan bukan mendukung atau membimbing. Hal ini membuktikan bahwa sang guru tidak peka terhadap minat dan bakat sang anak. Juga ada pandangan skeptis pada cita-cita anak, yaitu menjadi seorang penyanyi bukanlah cita-cita yang pantas sebab tidak mungkin akan sukses. Namun, pada tujuannya, pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yaitu pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, seorang guru harus bisa mengembangkan potensi anak agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Namun pada kasus ini, sang guru bukan hanya tidak peka terhadap minat dan bakat sang anak, ia malah membunuh diri anak sebelum anak dapat mengembangkan potensinya. Apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut? Yang pertama, tidak adanya dukungan dari guru. Seorang guru sepatutnya memahami minat dan bakat sang anak. Namun pada kasus ini, sang guru tidak peduli pada minat dan bakat sang anak, tetapi malah meremehkannya. Lalu yang kedua, lingkungan sekitar. Tidak ada dorongan motivasi ataupun pembelaan untuk anak dari teman-teman di dekatnya yang dijelaskan bahwa setelah sang anak dengan lantang menjawab ingin menjadi seorang penyanyi, teman-temannya malah ikut mentertawakannya. Lalu yang ketiga, kurangnya pengawasan dari orang tua. Masalah sang anak baru terbongkar ketika ia lulus kuliah. Pada kasus ini sebenarnya orang tua dari sang anak adalah tipe orang tua yang mendukung dengan penuh keputusan anak. Namun adanya perubahan pada diri sang anak tidak membuat orang tua curiga. Ternyata keputusan sang anak bukanlah yang ia inginkan. Lalu bagaimana sih solusi dari kasus tersebut? Yang pertama, tidak memaksakan suatu cita-cita kepada anak. Biarkanlah anak menjadi dirinya sendiri. Itu bukanlah sesuatu hal yang salah. Apabila anak memiliki cita-cita sendiri, dukunglah dan beri kesempatan pada anak untuk menumbuhkan cita-cita tersebut. Kedua, mulai kenali minat dan bakat sang anak. Setiap manusia tentu diberikan kecerdasan yang berbeda. Terdapat 8 jenis kecerdasan anak,
Yang pertama, kecerdasan berpikir, kecerdasan bahasa, kecerdasan gerak, kecerdasan musik, kecerdasan berteman, kecerdasan diri sendiri, kecerdasan gambar dan ruang, serta kecerdasan alam. Kecerdasan tersebut seringkali berkaitan satu sama lain, maka jangan cepat menilai bahwa seorang anak yang tidak mahir berhitung itu bodoh. Setiap anak tentu memiliki kecerdasan berbeda, maka perlu untuk mengenali minat dan bakat anak. Lalu yang ketiga, mengasah dan mengarahkan cita-cita anak. Setelah mengenali minat dan bakat anak, guru dan orang tua dapat mendorong dan membimbing anak agar apa yang ia inginkan dapat terwujud. Berikan motivasi dan arahan pada sang anak. Selanjutnya, kasus kedua datang dari Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Namun kali ini bukan mengenai destinasi indah yang di sana, melainkan ada sebuah kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi, khususnya bagi siswa SMA dan SMK yang telah menuai kontroversi dan menjadi perdebatan di masyarakat. Mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Jadi gini, pemerintahan setempat kurang melakukan pemetaan data mengenai alasan mengapa rendahnya mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Agaknya Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Victor Bung Tilu, tidak tahu menahu permasalahan pendidikan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, sampai-sampai mutu pendidikannya rendah. Pemerintahan di sana tidak melakukan kajian terlebih dahulu nih mengenai penerapan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Perbaikan mutu pendidikan seharusnya diawali dengan evaluasi yang akhirnya baru melakukan uji coba. Ketika uji coba telah berhasil, maka bisa dibuat suatu kebijakan. Namun pada kasus ini, pemerintahan Nusa Tenggara Timur menetapkan kebijakan terlebih dahulu sambil uji coba. Beliau menganggap kedisiplinan siswa menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Padahal nyatanya banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di sana. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut? Yang pertama, buruknya kinerja guru yang disebabkan oleh tidak adanya pelatihan memadai, tidak ada dukungan dan motivasi rendah di kalangan guru. Yang kedua, fasilitas sekolah tidak memadai. Yang ketiga, pendidikan rendah motivasi, di mana siswa-siswa di Nusa Tenggara Timur tidak memiliki motivasi belajar karena status ekonomi. Yang keempat, performa siswa berkaitan dengan kecukupan jam tidurnya, di mana anak remaja memerlukan tidur 8-10 jam sehari agar otak mereka segar dan mampu beraktivitas kembali. Mulai lebih pagi tidak buruk, asalkan siswa tidur lebih awal. Namun tidak semua anak mendapatkan tidur yang cukup. Sekolah hanya bisa mengatur hal yang dapat diukur. Jika siswa di rumah, tentu saja sekolah tak dapat mengendalikannya. Agaknya pemerintah Nusa Tenggara Timur tidak melakukan kajian terlebih dahulu mengenai kondisi pendidikan di daerahnya. Begitu pula pemerintahan pusat yang abai terhadap kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Lalu bagaimana sih solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama, konsultasi dengan semua pihak terkait. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Dinas Pendidikan sebaiknya melakukan konsultasi dengan semua pihak terkait, termasuk siswa, orang tua, guru, dan staf sekolah. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk memahami berbagai perspektif dan kebutuhan yang berbeda sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Yang kedua, penyesuaian waktu masuk sekolah. Mengubah waktu masuk sekolah menjadi lebih realistis, misalnya pukul 6 atau 6.30 pagi. Ini masih memungkinkan siswa untuk belajar lebih awal tanpa mengorbankan kesehatan dan kualitas tidur mereka. Yang ketiga, pengaturan transportasi. Memastikan tersedianya transportasi umum atau layanan antarjemput bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah akan membantu mengurangi beban bagi siswa dan orang tua. Sediakan alternatif transportasi yang aman dan terjamin bagi siswa yang harus berangkat ke sekolah pada jam-jam yang sangat dini, seperti layanan transportasi atau pengawalan oleh petugas sekolah. Lalu yang keempat, pendidikan tentang kesehatan dan pola tidur.
melibatkan siswa dalam program pendidikan tentang pentingnya tidur yang cukup dan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental akan membantu mereka memahami mengapa kebijakan ini diterapkan. Lalu yang kelima, evaluasi dan monitoring. Dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini untuk memastikan efektivitasnya, jika ada masalah atau dampak negatif, perlu ada koreksi dan penyesuaian. Kasus ketiga datang dari Magelang, di mana terdapat 2 remaja pelaku kelitih yang masih pelajar SMK. Apa sih kelitih? Kelitih memiliki kepanjangan yang artinya kiling golek getih atau keliling cari darah, yang merupakan kegiatan atau aktivitas keluar rumah di malam hari untuk menghilangkan kepenatan. Namun saat ini, istilah kelitih telah mengalami pergeseran kepada hal negatif, yakni tindakan kriminalitas dan anarkis yang dilakukan oleh pelajar remaja. Diketahui 2 orang remaja SMK ditangkap karena menjadi pelaku kelitih di Magelang Selasa 7 Maret 2023. Pelaku berniat melukai seorang ibu-ibu, namun aksinya tertangkap pengguna mobil. Mobil warga tersebut berhasil menggagalkan aksi pelaku dan melaporkannya ke polsek setempat. Melihat perilaku tersebut yang merupakan anak SMK, maka hal ini disebut sebagai kenakalan remaja. Mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Tentu berkaitan dengan perkembangan sosial dan moral peserta didik. Perkembangan moral dan sosial yang buruk menjadi penyebab utama terjadinya fenomena kelitih ini. Perkembangan moral sendiri berkaitan dengan mempelajari baik buruknya suatu perilaku yang ia lihat, sedangkan perkembangan sosial berkaitan dengan penyesuaian sikap peserta didik terhadap norma-norma yang berlaku. Perilaku kelitih tentu memperlihatkan bagaimana perkembangan tersebut berkembang ke arah yang negatif, di mana anak melakukan tindakan yang tidak bermoral, bahkan membahayakan dan merugikan orang lain. Berperilaku yang melanggar aturan atau undang-undang ini biasanya didasari hanya untuk kesenangan, mendapatkan perhatian dan penghargaan dari lingkungannya. Apa aja sih faktor yang menyebabkan masalah tersebut? Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan tempat perkembangan utama dan pertama seseorang. Pendidikan moral dan sosial dimulai dari keluarga. Tegas tidaknya pendidikan moral orang tua akan mempengaruhi sikap anak ke depannya. Melihat perilaku kemungkinan orang tuanya yang lemah dalam memberikan pengajaran moral, anak akan merasa kurang diperhatikan dan akhirnya mencari perhatian lain yang sayangnya di lingkungan yang salah. Yang kedua, lingkungan pertemanan. Keluarga tidak bisa dijadikan satu-satunya yang disalahkan dalam perkembangan yang negatif. Dalam beberapa kasus, keluarga bahkan memberikan hal yang terbaik. Oleh karena itu, lingkungan pertemanan menjadi tempat yang sempurna dalam membentuk karakter individu. Jika orang tersebut salah dalam bergaul, maka akan terganggu pendidikan moral dan sosialnya. Lalu yang ketiga, individu yang buruk. Nah, hal ini cukup sulit dibenahi karena biasanya perilaku tersebut hadir atas kehendaknya sendiri. Solusi untuk mengatasi kasus tersebut, yang pertama, pengajaran moral sejak dini, di mana orang tua harus ikut berperan aktif. Selain pengajaran moral, orang tua juga senantiasa memberikan perhatian yang tidak mengekang dan tidak juga membebaskan. Yang kedua, memperkenalkan norma sosial sejak dini. Hal-hal mengenai perilaku bermasyarakat sebaiknya diajarkan sejak di rumah. Orang tua janganlah terlalu sering membela anaknya jika melakukan kenakalan di sekitar rumah, karena hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan anak di sekolah. Ketika umurnya sudah lebih besar, maka pengajaran mengenai norma sosial yang berkaitan dengan undang-undang atau pidana bisa diajarkan. Yang ketiga, ketegasan sekolah dan pemerintah. Sekolah haruslah segera bertindak dengan memberikan hukuman kepada perilaku pelaku. Selain membuat pelaku jera, hal itu pun menjadi pembelajaran bagi siswa lainnya. Sedangkan pemerintah dalam lingkup kepolisian akan lebih baik melihat tindak kriminal yang dilakukan tidak berpatok pada hukuman remaja saja, karena pada banyak kasus kenakalan remaja yang terjadi, tepatnya yang akan merugikan orang lain tampak tidak seperti perilaku remaja. Lanjut ke kasus keempat mengenai ChatGPT dan disrupsi peran guru.
Siapa sih yang zaman sekarang gak kenal ChatGPT? ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer adalah sistem kecerdasan buatan AI yang berfungsi untuk melakukan interaksi dalam percakapan berbasis teks. Potensi dampak negatif dari eksistensi ChatGPT terhadap dunia pendidikan, terutama dalam hal menurunnya peran guru, meningkatkan budaya instan dan plagiarisme, serta ketidakmampuan lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan dalam menyikapi perkembangan teknologi. Mengapa sih kasus itu bisa terjadi? Dengan munculnya ChatGPT sebagai sebuah kecerdasan buatan yang mampu memberikan bantuan dalam banyak hal seperti pembuatan artikel, tugas, dan pekerjaan lainnya, namun penggunaan ChatGPT ini juga bisa mengancam peran guru dalam proses pembelajaran, meningkatkan budaya instan dan plagiarisme di kalangan generasi Z, serta menunjukkan kurangnya kesiapan lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan dalam menghadapi perkembangan teknologi. Apa aja sih faktor yang menyebabkan masalah tersebut? Yang pertama, munculnya teknologi ChatGPT yang memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Yang kedua, budaya instan yang menjadi ciri khas generasi Z sehingga mereka cenderung mencari jalan pintas dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, ketidakmampuan lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan dalam menyikapi perkembangan teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pembelajaran. Yang keempat, kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas, etika, dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas dan pembelajaran. Bagaimana sih solusi untuk mengatasi kasus tersebut? Yang pertama, penanaman nilai integritas dan etika kepada siswa tentang pentingnya integritas, etika, dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas dan pembelajaran. Kedua, pelatihan untuk tenaga pendidik tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan bagaimana cara mengintegrasikannya dengan baik agar tidak menggantikan peran guru tetapi menjadi alat bantu. Yang ketiga, pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas siswa dalam menggunakan teknologi ChatGPT serta tindakan plagiarisme lainnya. Yang keempat, pembentukan kebijakan, mengembangkan kebijakan di tingkat lembaga pendidikan yang mengatur penggunaan teknologi ChatGPT dalam pembelajaran agar tidak menggantikan peran guru dan memastikan keberadaannya sebagai alat bantu belajar. Yang kelima, penelitian dan pengembangan, mendorong penelitian dan pengembangan teknologi ChatGPT yang dapat mendeteksi plagiarisme dan memberikan kontribusi positif dalam proses pembelajaran. Terakhir, last but not least adalah kasus mengenai rendahnya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, di mana kemajuan teknologi membawa dampak positif dalam dunia pendidikan, seperti metode pembelajaran yang lebih interaktif dan akses mudah ke informasi. Namun, teknologi juga dapat mengurangi motivasi belajar siswa. Siswa yang terlalu bergantung pada teknologi mungkin kurang termotivasi untuk belajar dengan cara konvensional. Mereka cenderung mengandalkan pencarian online daripada membaca buku atau berinteraksi langsung dengan guru dan teman sekelas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tidak semua pelajar atau siswa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik. Tak sedikit dari mereka yang kurang minat dalam belajar melalui teknologi dan malah lebih memilih menggunakannya sebagai alat untuk sekedar bermain dan sejenisnya. Apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut? Yang pertama, canggihnya teknologi membuat ponsel atau alat digital yang kita punya menyuguhkan banyak hal yang bisa kita akses. Akibatnya, rasa tertarik untuk membuka atau memainkan platform tersebut rasanya menarik dan menyenangkan dibandingkan belajar. Yang kedua, dengan canggihnya teknologi semua serba mudah dan cepat, menyebabkan siswa yang malas untuk membaca lebih memilih untuk mencari jawaban dari soal atau tugas yang dimiliki dengan cara menggoogling tanpa membaca atau bahkan mengetahui isi dari pertanyaan tersebut. Yang ketiga, pengaksesan yang cepat membuat siswa lebih tidak disiplin dalam menggunakan teknologi. Bagaimana sih solusi untuk mengatasi kasus tersebut? Yang pertama, mengenal siswa secara individu.
Guru perlu memahami karakteristik dan kebutuhan setiap siswa secara individu. Dengan mengenali preferensi belajar, minat, dan kekuatan siswa, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih sesuai. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar yang nyaman, positif, dan inklusif dapat meningkatkan motivasi siswa. Guru dapat menciptakan suasana yang mendukung kolaborasi, kreativitas, dan kepercayaan diri. Yang ketiga, variasi metode pengajaran. Guru perlu mengadopsi metode pembelajaran yang beragam, termasuk teknologi seperti e-learning, proyek berbasis makalah, dan flip classroom. Variasi metode membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Lalu yang keempat, memanfaatkan teknologi dan media interaktif. Teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memperkaya pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan platform e-learning, video pembelajaran, dan aplikasi interaktif untuk menarik perhatian siswa. Itulah pembahasan kita hari ini mengenai 5 kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa.